Halo, perkenalkan saya Muhammad Lutfi Izani dari Engineering Wika Gedung Pusat. Di kantor pusat saya bertugas sebagai engineering staff di tender proses. Jadi ketika ada tender-tender, saya dan tim mempersiapkan dokumen-dokumen teknisnya seperti metode kerja, lalu ada perencanaan, tata letak, layout seperti site management dan uh, deteksi kit dan semacamnya. Itu bagaimana mengaturnya sedemikian rupa sehingga bisa optimal ketika nanti dijalankan dan dioperasikan ketika proyek itu dimenangkan oleh perusahaan kami. Saya juga membuat 3 dimensi metode kerja secara 3 dimensi, sequence, tahapan pekerjaan, dan sebagainya. Lalu saya ingin menjajaki dunia baru, yaitu adalah Microsoft Project, scheduling, dan planning. Karena kan itu perusahaan mengaplikasikan dan memberikan saya kesempatan ikut kepada pelatihan Microsoft Project, planning, dan scheduling bersama Bapak Safriandi. Kita diberi kesempatan 3 hari untuk belajar. Di hari pertama kita diberikan materi-materi dasar seperti sejarah schedule itu tersendiri, dari mulai dibentuknya schedule yang sangat-sangat amat dasar tapi tidak relevan dengan pekerjaan, lalu dikembangkan dari Word, PDM, CPM hingga masuk ke Gantt gitu. Lalu kita di situ di hari pertama kita diberikan tugas-tugas 1-4 tugas untuk bisa kita membuat dan melakukan itu sendiri sehingga kita bisa punya experience dan kemampuan untuk bisa membuat schedule sendiri. Lalu di hari kedua kita mematangkan materi di hari pertama dan diberikan materi baru seperti added value, BCWP, BCWS, ACWP dan sebagainya, dan kita diminta untuk membentuk satu tim 2 orang untuk diberikan kasus atau tugas seperti seolah-olah owner ini memiliki keinginan dibuatkan schedule atas proyeknya sendiri. Lalu kita membuat schedule, kita mensimulasikannya sedemikian rupa sehingga jadilah schedule itu sendiri, dan juga bisa ketahuan harganya, berapa pekerjanya, sehingga benar-benar optimal di lapangan dan bisa direalisasikan secara baik dan tidak rugi gitu. Di hari ketiga kita diminta untuk mempresentasikan, kita dikasih kesempatan mempresentasikan, lalu menyajikan apa yang kita buat di hari kedua. Dan di hari ketiga ini benar-benar kita fokusnya adalah kepada bagaimana membuat proyek ini sesuai dengan RAB, sesuai dengan rencana anggaran biayanya, lalu optimalnya seperti apa, aktualnya seperti apa, nanti volume-volumenya lebih detail. Intinya ke hari ketiga ini kita lebih ke pendetailan bagaimana proyek ini nanti berjalan. Jadi skemanya adalah hari pertama planning, perencanaan, hari kedua perencanaan lalu ke schedule, hari ketiga full scheduling, sehingga itu benar-benar untuk hubungannya nanti ke RAP, rencana anggaran proyek gitu. Dan juga di hari ketiga ini kita dikasih Microsoft Project ala Bapak Safriandi. Jadi di situ sudah ada rumus-rumusnya dan sebagainya macamnya. Pengaturan-pengaturannya sudah sesuai standar dari MS PAS. MS PAS ini adalah Microsoft Project ala Safriandi. Itu yang paling menarik buat saya, karena MS PAS ini tidak ada di mana-mana, hanya yang dimiliki oleh Bapak Safriandi. Bapak Safriandi sendiri cara mengajarnya menurut saya dan teman-teman yang sependapat dengan saya adalah mudah untuk kita terima. Lalu analogi-analogi beliau itu seolah-olah kita merasakan juga gitu, sehingga kita benar-benar mendapatkan experience yang sebenarnya itu nggak pernah kita rasain gitu. Tapi seolah-olah Bapak Safriandi membuat analogi-analogi dasar seperti itu, sehingga yang kita pikirkan adalah kita pelaku proyek itu secara nyata gitu. Jadi real gitu, rasanya real banget, yang kita punya rasa tanggung jawab untuk proyek ini kita yang megang gitu. Microsoft Project ini adalah senjata utama untuk proyek ini sukses, tidak terlambat dan tidak rugi. Jadi Bapak Safriandi ini juga mengajarnya sangat sekuensinya mantap ya. Jadi kayak tahapan-tahapannya, tak-taknya itu kita bisa ngerti dari A sampai Z itu, sehingga tujuannya di sini adalah Pak Safriandi itu ingin kita menjadi apro gitu. Jadi udah
masternya Microsoft Project lah gitu. Karena tiga tipe orang yang mengerti Microsoft Project kata Bapak Safriandi. Pertama adalah level 1 yang aku ngaku bisa, level 2 yang bisa tapi hanya teori, level 3 yang benar-benar bisa secara teori, praktek, dan bisa mengaplikasikannya di proyek gitu. Jadi harapannya seperti itu, dan mudah-mudahan saya juga bisa mendapatkan apa yang hari ini saya dapatkan, 3 hari ke belakang ini saya dapatkan, bisa diaplikasikan dan bisa bermanfaat untuk perusahaan, juga bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri khususnya. Seperti itu mungkin sedikit testimoni dari saya. Mudah-mudahan teman-teman punya insight dan punya kesempatan yang baik juga untuk bisa mengetahui secara menyeluruh tentang Microsoft Project, sehingga proyeknya bisa sesuai dengan target dan tidak rugi. Teman-teman bisa lewat YouTube-nya beliau, di situ juga ada, atau membeli buku-bukunya yang secara resmi tentunya, jangan ilegal. Mungkin itu dari saya. Terakhir, Microsoft Project ala Safriandi, very insightful.